Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Reza Oktaviani, NIM belakang 075 dari angkatan 2019, Keamanan Informasi kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Ethical Hacking modul 1 pada halaman 47 sampai 51. Oke, ini ada implikasi sumber daya manusia atau human research dan kesesuaian dari penegakan kebijakan keamanan. Ada dua, ada SDM dan kesesuaian. Yang pertama, apa saja implikasi human research dari penegakan kebijakan keamanan. Itu yang pertama ada Departemen Human Research itu bertanggung jawab untuk membuat karyawan mengetahui kebijakan keamanan dan melatih praktik terbaik yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Yang kedua, Departemen Human Research itu bekerja sama dengan manajemen untuk memantau implementasi kebijakan dan menangani setiap masalah pelanggaran kebijakan. Untuk implikasi kesesuaian dari penegakan kebijakan keamanan itu ada yang pertama, kebijakan informasi perusahaan harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan ahli hukum dan harus mematuhi hukum setempat yang relevan. Yang kedua, ada penegakan kebijakan keamanan yang mungkin melanggar hak pengguna yang bertentangan dengan hukum setempat dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap organisasi. Lalu keamanan fisik. Keamanan fisik ini adalah lapisan perlindungan pertama dalam organisasi manapun yang melibatkan perlindungan aset organisasi dari lingkungan dan ancaman yang dibuat oleh manusia. Keamanan fisik ini itu meliputi perlindungan staf, perangkat keras, program, jaringan, dan data dari kondisi serta kejadian fisik yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi organisasi. Nah, serangan keamanan ini itu umumnya sering diabaikan. Nah, mengapa keamanan fisik itu penting? Ada 4 poin. Yang pertama, itu keamanan fisik itu untuk mencegah akses yang tidak sah itu ke sumber daya sistem. Yang kedua, itu untuk mencegah perusakan atau pencurian data dari sistem komputer. Yang ketiga, itu keamanan fisik untuk melindungi dari spionase, sabotase, kerusakan atau pencurian. Yang keempat, untuk melindungi personel dan pencegah serangan manipulasi psikologis. Nah, ancaman keamanan fisik itu ada dua, yaitu ada dalam ruang lingkungan, juga bisa dalam ruang lingkup manusia. Kalau dalam ruang lingkup lingkungan itu contohnya saja ada banjir, ada api, ada gempa, ada debu. Kalau dalam ruang lingkup manusia ada terorisme, perang, ledakan, pencurian, dan vandalisme. Nah, komponen keamanan fisik ini itu ada penghalang, ada sistem pemantauan dan pemberitahuan, lalu ada metode pengamanan. Kalau untuk penghalang itu ditempatkan pada lokasi yang berpotensi menjadi titik serang atau munculnya bencana alam. Misalnya saja pada kunci ganda, lalu pada pagar, tabung pemadam api, sistem penyemprot air. Lalu pada sistem pemantauan dan pemberitahuan itu contohnya saja pada lampu, sensor panas, detektor asap, dan lain sebagainya. Untuk metode pengamanan itu digunakan untuk menemukan penyerang sebelum pencurian atau kerusakan terjadi lebih lanjut dan memulihkan kembali situasi dari kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam. Lalu untuk mengontrol keamanan fisik ini itu ada tempat dan lingkungan perusahaan itu perlu diperhatikan, area penerimaan, area server workstation, peralatan lain seperti fax, modem, dan media yang dapat dilepas. Misalnya saja pada tempat dan lingkungan perusahaan itu bagaimana cara mengontrol keamanan fisik itu bisa dengan meletakkan kamera CCTV, lalu tombol panik, alarm pencuri, dan lain sebagainya. Kalau untuk area penerimaan itu mengunci file atau dokumen yang penting. Untuk area server dan workstation itu mengunci semua sistem saat setelah atau tidak digunakan. Lalu letakkan kamera CCTV dan desain tata letak workstation. Untuk peralatan lain seperti fax, modem, dan media itu bisa dilepas jika tidak digunakan. Lalu simpan fax yang diperoleh dengan benar, nonaktifkan mode jawab otomatis untuk modem, dan jangan letakkan media pelepas di tempat umum.
Nah, untuk yang lainnya itu ada kontrol akses, pemeliharaan peralatan komputer, penyadapan, dan pengendalian lingkungan. Untuk kontrol akses itu bisa dengan memisahkan area kerja, terus menerapkan kontrol akses biometrik seperti absensi sidik jari, pemindaian retinal, pemindaian iris, pengenalan struktur vena, dan lain sebagainya. Lalu dapat juga menggunakan ID card, karena ID card itu kan juga buat pengenalan diri agar itu juga mengontrol keamanan. Lalu untuk pemeliharaan peralatan komputer itu bisa menunjuk seseorang untuk menjaga pemeliharaan peralatan komputer. Misalnya saja pada kampus di lab. Nah, di lab kan ada banyak komputer. Nah, untuk menjaganya maka diperlukan adanya admin lab. Admin lab itu untuk menjaga keamanan komputer tersebut, komputer dan juga isi-isi yang di dalamnya. Lalu penyadapan itu perlu diperiksa semua kabel yang membawa data secara rutin. Jadi data-data yang penting itu kabel-kabelnya bisa diperiksa untuk mengontrol keamanan fisik. Lalu pengendalian lingkungan itu ada kelembapan dan AC, pemadam kebakaran. Nah, tadi kan ancaman keamanan fisik kan yang di ruang lingkup lingkungan ada api. Nah, untuk mengontrol keamanannya itu diperlukan adanya pemadam kebakaran. Selanjutnya, manajemen insiden. Manajemen insiden ini itu adalah serangkaian proses yang ditentukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memprioritaskan, dan menyelesaikan insiden keamanan untuk memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin dan mencegah terulangnya insiden di masa yang akan mendatang. Lalu untuk proses manajemen insiden itu ada persiapan untuk penanganan dan respon. Di sini itu seperti identifikasi insiden. Nah, proses ini itu yang paling umum dilakukan adalah melakukan layanan service desk dan laporan dari staf teknisi. Lalu ada deteksi dan analisis. Nah, langkah ini tuh wajib dilakukan untuk setiap jenis insiden, baik yang berskala besar maupun kecil. Beberapa informasi itu harus dicatat terkait satu insiden. Lalu klasifikasi atau mengkategorikan insiden. Dalam membuat kategori insiden ini itu dibutuhkan sebuah proses khusus antara pengelola TI dan pihak manajemen organisasi. Nah, klasifikasi ini itu bertujuan untuk menghasilkan kategori insiden dan prioritas penanganannya sejalan dengan proses bisnis organisasi. Lalu pemberitahuan. Pemberitahuan ini itu wajib dilakukan oleh setiap pihak yang pertama kali berhubungan dengan insiden, baik itu service desk maupun staf teknisi. Lalu ada penahanan. Penahanan ini itu berkaitan erat dengan hasil diagnosa awal terhadap insiden. Jadi jika dari diagnosa ditemukan insiden yang tidak dapat ditangani, maka wajib dilakukan yang namanya penahanan. Lalu investigasi forensik. Tindakan investigasi ini itu dilakukan untuk menemukan sumber masalah dari insiden. Dalam melakukan investigasi, setiap tindakan itu wajib dilaporkan juga ke dalam formulir insiden. Lalu ada pemberantasan dan pemulihan. Langkah ini tuh merupakan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu insiden. Ini dapat dilakukan oleh service desk sebagai pihak yang pertama menemukan insiden dari user, staf teknisi yang sedang mengerjakan kegiatan konfigurasi, maupun oleh supplier terhadap perangkat yang masih dalam garansi. Lalu ada kegiatan pasca insiden. Untuk langkah penutup ini, langkah yang dilakukan oleh service desk maupun staf teknisi terkait untuk memastikan apakah insiden telah benar selesai ditangani atau belum. Yang harus diperhatikan dalam langkah ini itu adalah dokumentasi proses penanganan insiden, perkiraan terhadap perulangan insiden, dan survei kepuasan user atas penanganan insiden ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.